Tanjung Priuk merupakan pelabuhan paling terkenal di Indonesia. Tanjung Priuk juga menjadi kawasan terpenting di Jakarta Utara. Hal ini tak lain karena pelabuhan di sana sudah beroperasi sejak zaman Hindia Belanda. Bahkan konon, pelabuhan Tanjung Priuk sudah ada sejak zaman prasejarah atau zaman penyebaran agama Hindu. Namun, Tanjung Priuk baru benar-benar dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan komersial pada akhir abad ke-18. Belanda mengembangkan Tanjung Priuk sebagai pelabuhan baru di Batavia, menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah berada tepat di sebelah barat. Saat itu, kondisi pelabuhan Sunda Kelapa sangat sempit untuk menampung peningkatan lalu lintas perniagaan di sana. Pelabuhan baru pun dibangun pada 1877 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lensburg. Ia juga membangun fasilitas untuk menunjang aktivitas pelabuhan. Di antaranya, stasiun kereta Tanjung Priuk yang dibangun pada tahun 1914. Dulu, sebelum ada pelabuhan Tanjung Priuk, kapal-kapal harus membongkar muatannya, lalu barang-barangnya dibawa dengan perahu sepanjang muara Ciliwung dari dan menuju Kota Lama. Saat itu, fasilitas belum berkembang dan cenderung seadanya. Namun, pasca meletusnya Gunung Salak pada 1699, Sungai Ciliwung terus-menerus membawa lumpur dan lahar. Imbasnya, sungai menjadi dangkal. Kemudian, setelah hampir 2 abad, aktivitas perniagaan di kawasan itu sempat mengalami kesulitan. Mulailah dibangun pelabuhan Tanjung Priuk pada 12 Mei 1877 dan dilanjutkan lagi pada tahun 1886. Zainuddin HM dalam bukunya 212 tentang asal-usul Jakarta tempo dulu, ia menjelaskan nama Tanjung Priuk berasal dari kata Tanjung dan Priuk. Kata Tanjung artinya daratan yang menjorok ke laut dan kata Priuk yakni semacam panci masak dari tanah liat yang merupakan komoditas perdagangan sejak zaman prasejarah. Pada masa itu, konon banyak diproduksi dan dijual belikan panci model Priuk di daerah tersebut. Versi lain menyatakan nama daerah itu bermula dari nama pohon Tanjung yang tumbuh menandai makam Mbah Priuk atau yang dikenal dengan nama Habib Al-Haddad. Selain kaya akan sejarahnya, Tanjung Priuk juga terkenal dengan nama-nama preman dan juga para jawara. Maklum, saat ini pelabuhan Tanjung Priuk menjadi salah satu pusat perekonomian. Banyak sekali barang-barang yang keluar masuk Indonesia melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Tindak kriminal pun sering terjadi di pelabuhan itu, seperti pemalakan terhadap sopir kontainer, bajing loncat, dan juga pemerasan. Baik, berbicara tentang Tanjung Priuk. Kali ini, Mbah akan cerita tentang perjalanan seorang narapidana yang berhasil kabur dari dalam penjara. Dia adalah Alex. Selama berbulan-bulan, Alex menjadi buronan yang sangat dicari polisi. Dalam pelariannya itu, Alex sempat sembunyi di kawasan Tanjung Priuk. Di sanalah dia bertemu dengan salah satu preman sangar yang sangat ditakuti. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Sore itu, hujan turun dengan sangat deras. Jalan bebatuan yang jarang dilewati kendaraan itu tampak sepi. Sejauh mata memandang, yang ada hanya pepohonan karet yang bergoyang-goyang tertiup angin. Petir sesekali terdengar menggelegar, diiringi dengan angin ribut yang cukup besar. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar suara deru mobil yang perlahan berhenti di pinggiran hutan. Itu adalah mobil truk yang suka membawa elem atau karet mentah. Dari dalam bak mobil itu, keluarlah seorang lelaki berbadan kurus. Lelaki itu mengenakan kaos hitam dan celana pendek. Tubuhnya basah kuyup. Ia lompat dari atas mobil truk dan berteriak mengucapkan terima kasih pada si sopir yang telah memberinya tumpangan. Lelaki itu adalah Alex. Semenjak kabur dari penjara, kehidupan Alex tidak menentu. Dia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari kejaran polisi. Dan sore itu, Alex berhasil menyelundupkan diri ke daerah pedalaman tempat ayahnya bekerja sebagai penyadap karet. Ia numpang mobil truk. Sopir mobil itu jarang sekali baca berita atau dengar radio tentang buronan penjara yang melarikan diri. Sehingga sang sopir tidak tahu kalau yang ia bawa adalah buronan polisi. Mobil truk itu perlahan beranjak pergi. Alex mengusap wajahnya yang basah kuyup terkena air hujan. Segera Alex masuk ke perkebunan karet. Ia melewati batang-batang karet itu. Alex masih ingat betul lokasi gubuk rombeng yang menjadi tempat tinggal ayahnya. Tak butuh waktu lama bagi Alex untuk menemukan saung itu. Di tengah hujan deras, Alex menghampiri gubuk tersebut. Kebetulan pintu tidak dikunci. Tapi aneh, Alex menemukan secari kertas yang dijepitkan pada bilik bambu.
Ada pesan yang tertulis di atas kertas itu. Begini isi pesannya. Darah dibayar darah, kuburan ayahmu ada di belakang gubuk ini. Seketika saja hati Alex pecah berantakan. Pesan itu seperti petir yang menyambar tubuhnya. Kedua tangan Alex bergetar, tatapannya kosong. Perlahan dia berjalan keluar gubuk. Dan benar saja, di sana ada sebuah gundukan tanah dan 2 batu nisan. Alex pun berlutut. Dia berteriak sambil menangis sesenggukan. "Ayah!" teriak Alex sambil meratapi kuburan ayahnya. Dalam surat tadi tak jelas siapa yang telah membunuh ayahnya Alex. Tak ada catatan kaki atau informasi tentang si penulis surat. Namun, kuat dugaan Alex kalau yang melakukan ini semua adalah keluarganya Om Lao. Tentu Julio Lahoy yang menjadi otak dari pembunuhan ayahnya Alex. "Julio, gua janji bikin lu hancur sehancur-hancurnya," teriak Alex sambil terus meratapi kuburan ayahnya. Pakaian Alex kotor oleh bercak tanah. Tak ada satupun yang mendengar tangisan Alex. Hanya dia yang ada di tengah-tengah perkebunan karet itu. Hingga malam tiba, Alex masih tersungkur di samping kuburan ayahnya. Singkat cerita, keesokan harinya, gubuk itu sudah kosong melompong. Pagi-pagi sekali, Alex sudah pergi meninggalkan perkebunan karet. Gundukan tanah berbatu nisan itu Alex taburi dengan kembang seadanya. Sebelum pergi, Alex sempat mencium batu nisan ayahnya. Ada dendam yang harus terbalaskan. Alex akan pergi ke Jakarta untuk melancarkan teror terhadap keluarga Om Lao. Di sisi lain, Alex juga harus berhati-hati karena dia adalah seorang buronan polisi. Kali ini, Alex tidak mau melibatkan rekan-rekan premannya seperti Bang Tigor dan Yusi. Alex merasa ini adalah tanggung jawab sendiri untuk balas dendam. Tanpa melibatkan rekan premannya, Alex ingin membangun pasukan baru dengan orang-orang baru. Sehingga kalau nanti terjadi apa-apa sama mereka, Alex tidak punya beban moral sama sekali. Berbeda kalau yang tertangkap polisi adalah Yusi dan Bang Tigor yang sudah Alex anggap sebagai keluarga. Maka kalau sampai itu terjadi, Alex akan merasa sangat bersalah. Makanya dia ingin membangun pasukan baru. Dan tentu Alex butuh uang. Para pengamen jalanan dan preman kacangan itu tak akan mau bergabung dengan Alex kalau tidak ada duitnya. Alex pun menjadi garong. Dia menodong warung-warung kecil di pinggir jalan yang buka 24 jam. Biasanya Alex melancarkan aksi kejahatan itu di jam 1 sampai jam 3 dini hari. Alex membawa pisau kecil untuk menakut-nakuti si pemilik warung. Alex tak pernah melukai si pemilik warung. Yang Alex mau hanya duit dan rokok kretek. Selama 10 hari berturut-turut, Alex berhasil menodong para pemilik warung di pinggir jalan Jakarta. Hingga akhirnya Alex mengalami nasib sial. Pagi itu sekitar jam 2-an, Alex mengintai warung pinggir jalan yang masih buka. Alex berdiri di belakang tiang. Ia mengenakan jaket cupluk warna hitam dan jeans biru yang sudah lusuh dan dekil. Alex sedang menunggu waktu yang tepat untuk menodong si pemilik warung. Karena saat itu masih ada 3 orang lelaki berbadan besar dan berkulit gelap sedang ngobrol di depan warung tersebut. Lelaki itu pasti orang timur yang biasa berprofesi sebagai penagih utang. Ketiga lelaki itu tampak asik ngobrol menggunakan logat khas timur. Tak lama kemudian mereka bangkit. Alex pun keluar dari persembunyiannya. Tangan kanannya menenteng pisau kecil yang sudah karatan. Setibanya di depan warung rokok, Alex berdiri sambil tertunduk. "Pak, rokok kreteknya sebatang," ucap Alex. Pemilik warung itu menyodorkan pesanan Alex, dan dengan cepat Alex malah menodongkan pisau ke lehernya si pemilik warung. "Brengsek," bentak pemilik warung itu. Tubuhnya memang gendut besar. Si pemilik warung berhasil menggibaskan pisau tersebut. Dia memegang tangan Alex dengan sangat erat sehingga pisau yang dipegang Alex itu jatuh. Tubuh Alex ditendang sampai terjungkal ke tengah jalan. Si pemilik warung keluar, ia hanya mengenakan kaos singlet warna putih dan celana kotor. Tubuhnya yang gendut besar membuat Alex kaget. Dia meringsut ke belakang. Lelaki bertubuh besar itu menendang Alex dan menghajarnya sampai babak belur. Alex sempat melawan, tapi tenaga lelaki gendut itu sangat besar. Setelah babak belur, Alex dibiarkan pergi begitu saja. Lelaki gendut itu tidak mau ribet. Dia tidak mau lapor polisi. Lagi pula, ia sudah puas memukuli Alex. Alex berjalan dengan sempoyongan. Dia masuk ke dalam gang kecil. Di gang itu ada kontrakan kumuh yang sempit. Di sanalah Alex bersembunyi. Tak ada yang mengenali Alex karena dia selalu mengenakan topi atau cupluk jaket. Setiap hari, Alex juga mengenakan kumis palsu dan kacamata agar tidak mudah dikenali.
Di dalam kontrakan yang kecil itu, Alex meringis kesakitan menahan luka di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia membasuh wajahnya yang babak belur itu lalu mencoba untuk membaringkan diri di atas tempat tidur. Baru kali ini, Alex kalah duel. Perlu diakui kalau si pemilik warung bukanlah orang sembarangan. Pukulan dan tendangannya sangat kuat membuat Alex tak berdaya. Keesokan harinya, Alex memutuskan untuk berhenti menodong warung pinggir jalan. Karena uang yang didapat Alex ini tidak seberapa, tapi risikonya sangat besar. Masih untung semalam Alex hanya dipukul oleh satu orang saja. Coba kalau dipukuli sama warga, pasti Alex tewas. Usai mandi, Alex berdiri di depan kaca. Dia hanya mengenakan celana kolor. Hari ini, dia punya rencana besar. Alex akan merampok bank. Tentu, yang ia incar adalah bank cabang yang tingkat pengamanannya rendah. Alex yakin dia pasti berhasil merampok bank itu, walaupun dia hanya sendirian. Alex mengambil uang yang ia simpan di bawah kasur. Itu adalah uang hasil todong-menodong. Jumlahnya cukup banyak. Ia mengambil uang itu secukupnya. Kemudian, Alex keluar dari kontrakan. Ia mengambil semua uang itu. Alex pun menyewa sebuah mobil dan seorang sopir. Mobil kijang jadul itu menuju ke arah barat. Alex tahu betul lokasi bank cabang yang skalanya masih kecil. Penjagaan di bank itu juga tidak terlalu ketat. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi Alex berhenti di sebuah bank. "Aku mau ke bank dulu ya, ngambil uang," kata Alex pada sopir. Si sopir pun mengangguk sambil tersenyum ramah. Alex turun dari mobil tersebut. Anehnya, dia tidak membawa senjata apapun. Entah apa rencana Alex sehingga dia berani merampok bank tanpa senjata apapun. Di depan bank itu hanya ada seorang satpam yang berjaga. Satpam dengan ramah mempersilakan Alex untuk masuk. Alex mengambil nomor antrian dan dengan santai dia duduk bersama para nasabah lainnya. Beberapa saat kemudian, nomor antrian Alex dipanggil oleh teller bank. Alex memasang wajah mengancam. Perlahan, dia mendekati teller bank itu dan menyerahkan selembar uang Rp5.000. Di atas uang itu ada tulisan, "Ini perampokan." Kemudian, Alex membalikan kembali uang Rp5.000 itu. Dan di belakangnya juga ada tulisan, "Di luar, kami berjumlah 15 orang dan bawa senjata. Serahkan uang atau kalian mati." Itulah yang tertulis di atas lembar uang Rp5.000. Seketika saja, wanita yang menjadi teller bank itu tercengang. Dia tak bisa berkata apa-apa. Kemudian, si wanita menelan ludahnya sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia merogoh uang cash di laci, lalu menyerahkan segepok uang pecahan Rp100.000 pada Alex. Si wanita tidak berani teriak, karena ini taruhannya nyawa. Alex pun mengambil uang itu dan pergi begitu saja dari bank tersebut. Barulah setelah mobil yang disewa Alex pergi dari bank, si teller menangis sambil menceritakan apa yang barusan terjadi. Mereka langsung lapor polisi, tapi terlambat. Alex sudah menghilang seperti ditelan alam. Alex melakukan aksinya itu sampai ke 3 bank cabang hingga punya uang yang sangat banyak untuk menggait anak buah. Sore itu Alex belusukan ke terminal dan pasar-pasar yang banyak gelandangan. Dia membujuk beberapa orang gelandangan untuk melakukan aksi kejahatan. Tak tanggung-tanggung, Alex membayar mereka dengan mahal. Ada 15 orang yang berhasil Alex bujuk. Rencana Alex bukan untuk menyerang rumah Om Lao, melainkan menyerang tempat usahanya. Dari dulu, Alex tahu kalau Om Lao adalah bos minyak sawit. Alex bahkan tahu salah satu pabrik kelapa sawit milik Om Lao yang ada di kawasan Tangerang. Selang 3 hari, Alex duduk di ranjangnya sambil menikmati sebatang rokok kretek. Seperti biasa, dia hanya mengenakan kolor saja. Alex sedang santai sambil nonton TV. Dia menyimak berita tentang kebakaran pabrik minyak sawit milik Om Lao. Kebakaran itu tidak menelan korban karena Alex sudah merencanakannya dengan sangat matang. Sesekali, Alex tersenyum sinis. Dia tampak sangat puas karena telah berhasil menghanguskan pabrik milik Om Lao. Tapi tentu, Alex tak akan berhenti di sana. Tujuan Alex bukan untuk memiskinkan Om Lao. Hal itu tidak mungkin. Konglomerat sekelas Om Lao punya banyak aset dan pabrik di dalam dan luar negeri. Tujuan Alex hanya ingin membuat kesal Om Lao. Alex akan terus mengincar pabrik-pabrik milik Om Lao yang ada di Tangerang. Alex kembali tersenyum saat melihat Om Lao muncul di TV. Konglomerat itu melontarkan ancaman keras pada pelaku yang telah menghanguskan pabriknya. "Gua bakal kejar elu, mau sampai ke ujung bumi juga gua kejar," bentak Om Lao. Alex mematikan TV-nya, kemudian dia tertawa sendirian dengan sangat kencang. Alex menghisap rokok kreteknya. Dan setibanya di pasar, Alex melihat ada seorang lelaki yang lari terbirit-birit. Lelaki itu seperti sedang dikejar komplotan orang. Kemudian, si lelaki bersembunyi di belakang tempat sampah. Komplotan lelaki itu kemudian berhenti di depan Alex. Mereka berbicara dengan sangat terburu-buru. "Heh,
"Lu lihat ada orang yang lari nggak ke arah sini?" tanya salah satu komplotan lelaki itu. Alex menggelengkan kepala. "Enggak bang," ucap Alex. Komplotan lelaki itu pun segera pergi mencari orang yang sedang mereka kejar. Beberapa saat kemudian, si lelaki yang bersembunyi di balik tempat sampah mulai menampakkan dirinya. Lelaki itu bernama Acong. Dia pun berterima kasih pada Alex. "Lu punya kerjaan nggak?" tanya Acong. "Kalau nggak ada, mending ikut gua," sambung Acong. "Kemana?" tanya Alex. "Ke Tanjung Priuk. Gua kenalin lu sama bos besar. Nanti lu dikasih kerjaan sama dia. Gua jamin bayarannya gede banget," kata Acong. Alex pun tergiur. Kemudian mereka beranjak dari pasar itu menuju Tanjung Priuk. Alex bahkan mengundur rencananya untuk menyerang pabrik milik Om Lao. Alex penasaran pada kerjaan yang dibilang Acong. Katanya upahnya sangat besar, bahkan sampai puluhan juta. Mereka pun berangkat ke Tanjung Priuk untuk mendatangi orang yang akan memberi Alex bayaran besar. Alex juga berharap orang itu bisa membantunya untuk balas dendam pada Om Lao. Setibanya di sana, Alex diperlakukan dengan baik. Alex diberi makan dan minuman enak. Bos preman di Tanjung Priuk itu bernama Johan Ambon. Dia yang mengendalikan preman di kawasan Tanjung Priuk. Alex mau bergabung dengan komplotan Johan Ambon. Anak itu bersedia bekerja untuk Johan Ambon. Yang penting, Alex bisa mengambil hati ketua geng itu. Nantinya, Alex akan memanfaatkan kekuatan komplotan Johan Ambon untuk menyerbu komplotan Om Lao. Namun, walaupun Alex diperlakukan dengan baik, dia tidak bisa semudah itu bergabung dengan gengnya Johan Ambon. Ada tantangan yang harus Alex lewati. Bagi siapapun yang mau bergabung dengan Johan Ambon, maka dia harus berduel terlebih dahulu dengan Johan Ambon. Tentu Alex mengiyakan syarat itu. Walaupun tubuh Johan Ambon lebih besar dari Alex, tapi Alex sama sekali tidak takut. Dia sudah terbiasa berkelahi. Maka malam itu di Tanjung Priuk, gerombolan preman berkumpul. Mereka hendak menyaksikan duel Johan Ambon dengan Alex. Perkelahian pun terjadi. Alex menyerang Johan Ambon dengan tinjuannya. Tapi lelaki besar itu malah diam saja. "Mukul kok kayak banci," kata Johan Ambon. Tampaknya Johan Ambon sudah biasa menerima pukulan seperti itu. Alex pun menendang perut Johan Ambon. Lelaki besar itu mundur beberapa langkah. Tendangan Alex memang cukup keras. Lumayan," ucap Johan Ambon. Alex berteriak. Dia mengambil ancang-ancang untuk menghajar Johan Ambon. Namun kali ini pukulannya ditangkis oleh Johan Ambon. Dan dengan sekali tinjuan saja, Johan Ambon mampu menumbangkan Alex. Maklum, tubuh Alex ini kurus kerempeng. Jadi sangat mudah bagi Johan Ambon untuk mengalahkan lelaki itu. Tampaknya Alex belum menyerah. Dia masih bisa bangkit kembali. Johan Ambon tersenyum tipis. Nampaknya ia kagum dengan nyali Alex. Lalu dengan sempoyongan, Alex menerjang Johan Ambon. Johan Ambon tidak tumbang. Dia hanya terhuyung sebentar, lalu kembali berdiri dengan kokoh. Johan Ambon kali ini menyerang Alex. Dia melesatkan tinjuannya tepat di wajahnya Alex. Dan dengan sekali tinjuan saja, wajah Alex babak belur. Maklum, kepalan tangan Johan Ambon cukup besar dan sangat mematikan. Alex tak mampu lagi untuk bangkit. Sambil ngos-ngosan, Johan Ambon berkata, "Lu diterima. Nyali lu lumayan gede," ucap Johan Ambon. Dia pun pergi begitu saja menuju markasnya. Sementara Alex masih terkapar dalam keadaan bonyok. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.